Film dimulai ketika seorang pria berlari di lorong rumah sakit. Dia adalah Kang Il, seorang petugas pemadam kebakaran yang baru saja mendapat kabar bahwa istrinya sudah meninggal dunia. Menangis tidak percaya, Kang Il terus menyebut namanya dan memeluknya. 3 hari berlalu, seorang wanita bernama Misu menjalani rutinitasnya sebagai dokter. Ditemani oleh sahabat dokternya Hayun, Misu memeriksa pasien yang mengeluh karena kepalanya sakit. Hayun menemukan luka pukulan pada pasien yang kemudian membuat mereka curiga bahwa suaminya telah melakukan KDRT. Akhirnya Misu menyimpulkan bahwa gejala sakit kepala tersebut disebabkan oleh syok dan kelelahan. Pernyataan tersebut membuat suami pasien marah karena sang istri belum menjalani check-up menyeluruh. Dia merasa tidak dilayani dengan baik karena Misu sudah memberinya keputusan sepihak. Tidak lama dari itu, tim pemadam kebakaran mendapat tugas untuk melakukan penyelamatan. Ternyata korbannya adalah pasien sebelumnya yang pingsan tiba-tiba. Sang suami terlalu panik hingga akhirnya menghubungi pemadam kebakaran untuk menangani kejadian tersebut. Ternyata Misu salah mendiagnosis karena sebenarnya pasien itu mengalami masalah serius di mana pembuluh otaknya pecah dan akhirnya kritis. Marah dengan kejadian tersebut, suami pasien mengamuk di dalam rumah sakit dan menuntut Misu untuk bertanggung jawab. Kang Il diperintahkan sang kapten untuk menenangkan suami pasien. Karena terlalu dalam kesedihan, suami pasien tidak bisa mengontrol emosinya dan menyerang Kang Il sebelum akhirnya dia sadar dan menyesali perbuatannya. Tragedi itu membuat Misu terancam akan kehilangan lisensinya sebagai dokter karena suami pasien menggugatnya ke jalur hukum. Pada akhirnya, mereka berdua diskors untuk menghadapi pengadilan. Kemungkinan terburuk bagi Hayun adalah membayar denda, sedangkan Misu harus melepaskan gelarnya sebagai dokter. Dengan bantuan pengacara, Misu akhirnya mendapat peluang untuk membalikan keadaan. Pengacara menasihati Misu untuk meyakinkan Kang Il, pemadam kebakaran yang sebelumnya diserang, untuk bersaksi dan menuntut suami pasien. Dengan begitu suami pasien akan berada dalam kondisi sulit dan mungkin saja mencabut tuntutannya. Dengan penuh percaya diri, Misu menemui Kang Il di kantornya, merayunya dengan sikap manis sebelum dia menjelaskan maksud dan tujuannya. Kang Il sudah mengetahui inti permasalahannya dan dia tidak mau menuntut suami pasien. Kang Il paham betul bahwa penyerangan itu adalah tindakan yang wajar. Tindakan seorang suami yang mengkhawatirkan istrinya. Setelah gagal menggunakan cara memaksa, Misu bertekad untuk memenangkan hati Kang Il dan menjadikannya pacar. Saat terjebak di kemacetan karena kecelakaan mobil, Misu tidak sengaja bertemu dengan Kang Il yang sedang bertugas. Misu terjun ke jalan dan membantu para petugas lainnya untuk mencuri perhatian Kang Il. Menyebutnya sebagai takdir, Misu mendekati Kang Il dan berusaha sebaik mungkin untuk akrab dengannya. Kang Il tidak begitu menanggapinya dan terus bersikap dingin. Karena tidak mengerti dengan kode yang diberikan Misu, Kang Il bertanya apa maksud dan tujuannya. Dengan lantang, Misu mengajaknya berpacaran saat itu juga. Bukannya luluh setelah ditembak wanita cantik, Kang Il justru marah dan pergi setelah memukul jidatnya. Tidak habis akal, Misu akhirnya menggunakan cara mengancam. Dia berdiri di pagar jembatan dan bersiap untuk melompat ke sungai sebagai bentuk upaya bunuh diri. Dengan acuh tak acuh, Kang Il yang mendapat tugas konyol itu berusaha untuk menghentikan niatnya. Ketika Misu terpeleset dan hampir jatuh, Kang Il berhasil meraih kedua kakinya. Pada akhirnya, Kang Il melaporkan Misu ke kantor polisi karena dia sudah menjadi biang masalah. Setelah diberitahu bahwa dia akan didenda sebesar 2 juta won, Misu menyogok polisi dengan janji bahwa dia akan memperkenalkan Hayun kepada mereka. Setelah itu, Misu melihat poster penerimaan pelayanan masyarakat yang akan tergabung ke dalam tim pemadam kebakaran. Misu meminta para polisi untuk mengganti biaya dendanya dengan mengikuti program tersebut. Misu akhirnya mengikuti program itu dan menyeret sahabatnya Hayun untuk berpartisipasi. Tujuannya sudah jelas, yaitu mendapatkan hati Kang Il. Kehadiran Hayun membuat teman Kang Il, Young-su, terpesona kepadanya. Yeon-su memanfaatkan sesi latihan untuk mendapatkan nafas buatan darinya. Sayangnya dia harus mengubur kesempatan itu dalam-dalam ketika kapten meminta mereka untuk segera bertugas. Singkat cerita, kapten mengadakan pesta penyambutan untuk anggota baru. Misu yang ada di pesta itu secara terang-terangan berkata bahwa dia menyukai Kang Il. Teman-temannya mendukung hal itu, walaupun Kang Il tidak meresponnya. Tidak menyerah begitu saja, Misu mencari kesempatan untuk berduaan dengan Kang Il. Takdir seakan mendukung hal tersebut. Tidak ada satupun taksi yang datang untuk mengantar Kang Il pulang saat itu.
Misu mengajak Kang Il untuk minum bersama, tapi dia tolak. Ketika Misu pulang, dia tiba-tiba pingsan dan akhirnya Kang Il datang membantunya, menggendongnya dan berlari dengan panik. Ketika Misu terbangun, dia tersenyum sesaat sebelum akhirnya menjelaskan apa yang terjadi. Sebagai dokter, Misu menjelaskan bahwa dia pingsan karena terlalu stres, bukan karena pikiran, tapi karena hati. Awalnya Kang Il mengira bahwa dia telah ditipu, tapi akhirnya dia setuju untuk ikut minum bersama ketika Misu mengancamnya bahwa dia akan pingsan lagi. Kang Il terlalu banyak minum hingga akhirnya dia terlibat perkelahian dengan seorang pria. Begitu juga dengan Misu yang ikut membela dan melukai lawan. Pada akhirnya, mereka semua ditahan di kantor polisi. Misu ditahan untuk sementara, sedangkan Kang Il yang mabuk dibawa pulang oleh kapten dan teman-temannya. Keesokan harinya, Yungsu menjelaskan apa yang terjadi kepada Kang Il saat dia tersadar. Merasa bersalah dengan kejadian semalam, Kang Il pergi ke kantor polisi untuk menjemput Misu. Untungnya dia sudah bersahabat dengan para polisi dan dia sudah terbebas. Kang Il mengantarnya pulang. Di saat itulah Misu akhirnya tahu bahwa Kang Il sudah pernah menikah dan istrinya belum lama meninggal. Misu berusaha menenangkan hatinya saat bercerita bahwa ibunya sudah meninggal dan dia bisa mengikhlaskannya. Tapi ternyata Misu berbohong karena ibunya masih hidup dan menghubunginya saat itu juga. Oma. Oma. Sekali lagi, dia gagal mendapatkan hati Kang Il. Misu menceritakan semuanya kepada Hayun dan dia bertanya-tanya kenapa Kang Il tidak menyukainya. Walau demikian, dia tidak menyerah begitu saja dan terus berjuang mendapatkan hati Kang Il. Suatu ketika, terjadi kebocoran gas di sebuah pabrik dan pemadam kebakaran ditugaskan untuk mengatasi hal itu. Keadaan semakin menegangkan ketika Yongsu terluka karena hembusan gas yang bocor. Misu datang untuk menolong, menjahit lukanya di tempat karena tidak memungkinkan untuk dibawa ke rumah sakit. Setelah semua masalah berhasil diatasi, para pemadam pun akhirnya pulang. Namun, Misu tertinggal karena dia mengalami gejala pingsannya. Tidak ada satupun di antara petugas termasuk Kang Il yang menyadarinya. Setelah tahu bahwa Misu tertinggal, Kang Il kembali dan menjemputnya. Di saat yang sama, pabrik mulai beroperasi dan otomatis menutup pintu. Kang Il dan Misu yang ada di dalam akhirnya terjebak dengan suhu yang perlahan mulai mendingin. Ketika mereka berjuang menahan dinginnya suhu, Misu bertanya apakah Kang Il menyukainya, sebelum akhirnya dia tidak sadarkan diri. Kang Il melepaskan bajunya dan baju Misu, kemudian memeluknya dengan erat untuk menghangatkannya. Sementara itu, para petugas lain yang ada di rumah sakit mulai menyadari bahwa Kang Il dan Misu tak kunjung kembali. Merasa ada yang tidak beres, mereka akhirnya menjemput Kang Il dan Misu yang saat itu sudah tidak sadarkan diri. Namun untungnya, mereka masih terselamatkan. Sejak kejadian itu, Misu mulai menyadari bahwa dia benar-benar menyukai Kang Il. Terlepas dari hubungan mereka yang awalnya tidak akur, secara bertahap mereka mulai jatuh cinta. Misu mulai terbuka kepada Kang Il, bercerita kenapa dan bagaimana dia menjadi seorang dokter. Begitu juga dengan Kang Il yang banyak menceritakan kisah heroiknya sebagai pemadam kebakaran. Akan tetapi, hubungan mereka mulai berantakan karena Kang Il tidak bisa melepaskan kenangan mendiang istrinya. Misu juga dihadapkan kembali dengan kenyataan bahwa dia akan segera menghadapi persidangan. Dilema dengan keadaan tersebut, Misu terpaksa kembali ke rencana awalnya, membujuk Kang Il untuk menuntut suami pasien yang telah menggugatnya demi melindungi statusnya sebagai dokter. Sekali lagi, Kang Il menegaskan bahwa dia tidak mau melakukan hal itu. Dia juga berusaha meyakinkan Misu bahwa perbuatan itu hanya akan mengundang penyesalan di masa mendatang. Kang Il hanya ingin Misu meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Tapi sifat ego Misu belum bisa menerima hal itu dan akhirnya mereka pun berpisah. Kang Il yang belum bisa melupakan istrinya mengingat kembali masa lalu. Masa di mana dia dalam posisi dilema antara menyelamatkan korban saat bertugas atau istrinya yang ada di rumah dalam kondisi sakit. Keputusan dia untuk menyelamatkan korban ternyata membuatnya kehilangan sang istri yang terlambat diselamatkan. Sementara itu, keadaan pasien yang kritis sudah sangat memprihatinkan. Dokter tidak bisa banyak membantu setelah apa yang terjadi kepadanya. Pernyataan itu membuat sang suami frustasi hingga akhirnya memutuskan untuk bunuh diri di rumah sakit. Misu dan Hayun yang ada di sana bergegas membantunya saat mengetahui tragedi itu.
Untung saja suami pasien itu masih sempat diselamatkan. Misu kembali menjalani harinya sebagai pelayan masyarakat walaupun hubungannya dengan Kang Il sedang tidak baik. Sempat terpikirkan oleh Misu untuk memperbaiki hubungan di antara mereka walaupun sebenarnya dia sudah lelah akan hal tersebut. Begitu juga dengan Kang Il yang belum bisa melupakan rasa bersalahnya kepada sang istri. Pada akhirnya, mereka benar-benar mengakhiri semuanya. Kapten yang menyadari penyesalan Kang Il berusaha memberinya pencerahan, memberinya sebuah pertanyaan jika kedua orang tuanya berada dalam masalah, siapa yang akan diselamatkan terlebih dahulu? Jawabannya adalah orang yang paling dekat, karena itu merupakan pilihan terbaik dan bukan sebuah kesalahan. Sementara itu, Hayun menasihati Misu untuk melupakan apa yang sudah terjadi dan fokus pada kehidupannya saat ini. Setelah berulang kali pingsan di saat-saat tertentu, Misu didiagnosis menderita tumor otak ringan yang akan sembuh jika melakukan operasi pengangkatan. Setelah merenungkannya, Misu akhirnya membulatkan tekad untuk mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada suami pasien. Kejadian bunuh diri sebelumnya membuat suami pasien menyadari sesuatu bahwa bisa hidup adalah sebuah kebahagiaan. Suami pasien sudah mengikhlaskan istrinya yang akan segera mati dan dia melepaskan gugatannya kepada Misu. Walau demikian, dia tidak bisa memaafkannya sampai kapanpun. Misu menangis, menyadari kesalahannya dan meminta maaf. Pada akhirnya, Misu mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai dokter. Dia juga menemui Kang Il untuk terakhir kalinya, di mana dia menyatakan cintanya dengan tulus di sebuah gereja, lalu pergi meninggalkannya. Suatu hari, Kang Il kembali dihantui oleh rasa bersalahnya terhadap mendiang istrinya. Dia kemudian terjun ke dalam situasi berbahaya saat ditugaskan untuk menyelamatkan seorang pekerja yang terperangkap reruntuhan gedung. Situasinya sangat tidak menguntungkan, di mana gedung akan runtuh jika mereka mengangkat korban. Kang Il yang keras kepala mencoba menyelamatkannya, meski membuat teman-temannya marah karena itu sama saja bunuh diri. Kang Il menganggap penyelamatan korban adalah salah satu bentuk penebusan dosanya kepada mendiang istrinya. Dengan terpaksa, teman-teman Kang Il pergi menuruti kemauannya. Di tengah-tengah ketidakpastian itu, korban bercerita tentang anak dan istrinya yang sangat dia cintai. Di saat itulah Kang Il akhirnya menyadari bahwa Misu adalah orang yang dia cintai saat ini. Setelah berhasil mengeluarkan pekerja dari reruntuhan, bangunan apartemen mulai roboh dan menjebak mereka berdua. Di bawah hujan yang deras, petugas pemadam kebakaran tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkannya. Keesokan harinya, ketika Misu pergi menuju janji operasinya dengan Hayun, sebuah berita di radio mengabarkan kecelakaan tentang runtuhnya apartemen, di mana nama Kang Il disebutkan sebagai salah satu korbannya. Misu yang mendengar itu mulai khawatir. Dia keluar dari mobil untuk menghampiri Kang Il tanpa tahu dia akan bertahan atau tidak. Sementara itu, tim penyelamat tiba di tempat kejadian dan mencoba menggunakan alat berat untuk menggali puing-puing. Petugas lain menghalanginya karena itu hanya akan membahayakan para korban. Untung saja, Kang Il dan korban berhasil ditemukan sebelum mesin itu dijalankan. Mereka berdua aman, tetapi Kang Il tidak sadarkan diri dan akhirnya dibawa ke rumah sakit. Saat tidak sadarkan diri, Kang Il memimpikan Misu yang sedang menjahilinya, berusaha membuatnya terbangun dengan sehelai daun seperti apa yang pernah dia lakukan kepadanya. Tidak lama dari itu Kang Il terbangun, bergegas keluar dari ambulans yang terjebak macet untuk menemui Misu di rumah sakit tempatnya bekerja. Tapi dia tidak ada di sana karena sudah mengundurkan diri. Kang Il bergegas ke halte bus terdekat dan dia melihat Misu berlari tanpa tujuan di seberang jalan. Kang Il meneriaki namanya, menghampirinya dan memeluknya dengan erat saat dia menangis. Mereka berdua akhirnya kembali bersama dan saling membagikan momen kemesraan. Film ini berakhir ketika kapten memperingati anggota baru untuk tidak tidur di hari pertama. Anggota baru itu adalah Misu yang bergabung dengan Kang Il dan bekerja bersama sebagai petugas pemadam kebakaran.